Sebab Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan akhirkanlah aku dari dosaku. Jemaat penyanyi dari Kidung Jumat nomor 42, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang,
bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hamba Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 15. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini, ketika kami hendak membaca bahkan merenungkan firman-Mu, sehingga melewati pimpinan Roh-Mu yang kudus kami dapat diberikan hikmat untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan juga kami pun diberikan kemampuan untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Yang saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Perikop kita hari ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan Paulus menulis suratnya, ia beri judul Keutamaan Kristus atau keutamaan Yesus. Kalau kita pahami kata utama, utama itu artinya nomor satu, yang terbaik, yang terpenting. Dan keutamaan itu artinya keunggulan, keistimewaan. Sehingga kita bisa memahami apa tujuan Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat di Kolose dengan memberi judul Keutamaan Kristus. Hendak menegaskan apa sisi paling unggul, paling terbaik, paling nomor satu, paling penting dan paling pokok dari Yesus Kristus. Dan ia juga ingin menempatkan supaya Yesus Kristus itu bagi jemaat adalah yang paling penting, yang nomor satu, yang paling terbaik, yang paling pokok di antara segala-galanya. Kristus yang paling utama. Sehingga dengan menempatkan Kristus yang paling utama, diharapkan jemaat tidak lagi untuk mudah percaya dengan yang lain atau menomorsatukan yang lain, tetapi jemaat harus menomorsatukan Yesus. Ibarat dalam sebuah hubungan pernikahan. Dalam hubungan sebuah pernikahan, kita mau menjadi satu-satunya yang dicintai oleh pasangan kita. Tidak boleh ada wanita atau pria lain lagi, karena diduakan itu sangat menyakitkan. Yesus kita harus menjadi satu-satunya. Yesus kita harus yang menjadi utama di dalam hidup kita. Jangan menduakan Yesus. Jangan menjadikan Yesus sebagai ban serep. Di saat perlu barulah diingat. Di saat perlu baru merasa itu sangat perlu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus juga menegaskan selain jemaat harus menomorsatukan
segala-galanya. Yesus yang terbaik, Yesus yang terpenting, Yesus paling penting. Di sini Paulus juga dia memaparkan tentang kenapa Yesus menjadi harus yang paling utama, yang paling penting, yang terbaik di atas segala-galanya. Sehingga dalam nas ini kita melihat Paulus menjelaskan tentang Yesus itu. Kenapa Yesus itu menjadi utama? Keutamaan Yesus dipaparkan oleh Paulus. Jemaat Kolose harus tahu siapa Yesus dan harus mengenal Yesus dengan benar. Karena Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka percayai, mereka harus percaya siapa Yesus itu. Jangan kalau orang tanya, kamu agamanya apa? Kristen. Percaya kepada siapa? Yesus. Siapa Yesus itu? Dia tidak tahu siapa Yesus. Karena itu Paulus menjelaskan dengan sangat detail dalam nas ini tentang siapa Yesus. Yang pertama diungkapkan oleh Paulus di sini. Yesus Kristus tidak lain adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada Yesus dan Allah itu beda, tidak, sama, satu. Karena itu pemahaman kita tentang Tritunggal sangat jelas. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bukan tiga pribadi yang berbeda, orang yang berbeda, tetapi satu. Karena itu Yesus dikatakan gambar Allah. Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan Allah. Yang kedua, dikatakan Paulus, Yesus Kristus adalah yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Sebab Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tidak ada manusia yang bisa membandingkan Yesus dengan ciptaan lain. Misalnya Yesus lebih tinggi, ciptaan yang lain lebih rendah. Tidak bisa disamakan. Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya semua ciptaannya patut memuji, menyembah Sang Pencipta. Yang ketiga, dikatakan di sini, Yesus Kristus telah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Yang keempat, Paulus menegaskan di sini, Yesus Kristus dalam hubungan dengan orang-orang percaya, dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya, Ia adalah kepala gereja. Ia adalah kepala gereja. Dan kita adalah bagian anggota tubuh Kristus. Karena Dia adalah kepala gereja, karena itu pemerintahan Kristus harus tampak dalam kehidupan gereja. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan, yang menganggap satu dengan yang lainnya lebih tinggi dari yang lain. Karena Yesus dalam persekutuan orang percaya adalah kepala gereja yang patut kita tinggikan, patut kita permuliakan dan menempatkan Dia sebagai pemimpin dalam kehidupan umatnya. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting di sini, tentang keutamaan Yesus. Tidak ada yang mampu mengerjakan keselamatan bagi manusia selain yang dikerjakan di dalam Allah, dalam diri Yesus. Tidak ada. Hanya Yesus yang mengerjakan itu. Yesus mengerjakan karya pendamaian. Karena dosa manusia, maka hubungan antara Allah dan manusia itu terputus, rusak karena dosa. Karena itu upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan Allah tidak menghendaki kita ini binasa oleh karena dosa.
Tuhan Allah menghendaki kita memperoleh keselamatan itu. Dan keselamatan itu sering dalam perjanjian lama dikerjakan secara manusia. Dalam perjanjian lama bangsa Israel, ketika mereka berdosa, mereka harus melaksanakan korban pendamaian dengan menyembelih anak domba, diserahkan melewati imam untuk mendamaikan mereka yang berdosa. Tetapi itu tidak cukup apa yang dilakukan oleh orang Israel dalam perjanjian lama. Karena hari ini mereka berdosa, besok mereka melakukan persembahan korban anak domba, korban perdamaian dosa. Tetapi tidak menjamin hari-hari berikutnya mereka tidak melakukan dosa. Melakukan dosa dan itu terus menerus dilakukan. Sehingga cara upaya yang dilakukan manusia itu tidak bisa menuntaskan urusan masalah dosa manusia. Karena itu Tuhan Maha Kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah hadir di dalam satu pribadi yang menyerupai manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga dengan Yesus Kristus yang telah mendamaikan manusia dengan Allah dalam kematiannya di kayu salib, Ia sendiri menjadikan dirinya sebagai korban persembahan, korban anak domba yang disalib itu. Terjadilah rekonsiliasi hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga tidak ada lagi hal yang dapat membuat keterpisahan hubungan antara Allah dan manusia. Semua sudah didamaikan di dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu kita ingat Bapak Ibu, dalam peristiwa kematian Yesus, yang mengiringi, salah satu yang mengiringi peristiwa kematian Yesus, tabir bait suci itu telah menjadi 2. Dulu untuk masuk bait suci tidak sembarangan orang, harus melewati perantara. Ketika umat berdosa, mereka mempersembahkan korban pendamaian dosa melewati perantara, yaitu imam. Sehingga imamlah yang mengerjakan itu untuk mendamaikan hubungan Tuhan dengan manusia. Kini melewati Yesus semua itu tidak ada lagi, karena Yesus sudah menjadi perantara. Yesus adalah imam besar, imam agung. Sehingga kita dapat dengan leluasa untuk datang kepada Tuhan Allah. Tidak ada lagi harus melewati perantara. Karena itu kita pahami saat ini pun kita boleh datang dengan leluasa kepada Tuhan dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang kelima yang diungkapkan oleh Paulus tentang keutamaan Yesus. Karena keutamaan dari Yesus ini artinya dapat disimpulkan tidak ada yang bisa membandingkan dengan Yesus di dunia ini. Ia lebih unggul, Ia lebih utama, Ia yang terbaik, dan Ia yang harus diutamakan. Kenapa Paulus begitu dengan panjang lebarnya mengungkapkan tentang keutamaan Yesus kepada jemaat di Kolose? Pada saat itu jemaat Kolose sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus yang membuat warga jemaat terombang-ambing imannya. Ada guru-guru palsu, pengajar sesat yang mempengaruhi iman warga jemaat di Kolose dengan ajaran yang keliru tentang Yesus. Itulah tujuannya. Kenapa Paulus memberi nasihat? Agar jemaat tidak mudah percaya, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa arus. Mereka harus mempertahankan iman mereka dalam segala aspek kehidupan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi terus hidup dalam anugerah Tuhan. Jika Kristus lebih utama,
dibanding segala sesuatu. Mengapa jemaat Kolose yang telah menjadi pengikut Kristus harus takluk kepada roh-roh, kepada tradisi-tradisi yang ada di dunia ini? Karena itu Paulus menegaskan, sesungguhnya segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang ada di dunia ini apapun itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Kristus harus dijadikan sebagai prioritas dalam segala aspek kehidupan pengikut Kristus. Bagi jemaat di Kolose juga bagi kita sebagai orang percaya di masa kini, kita mesti tentu harus memiliki iman yang teguh. Kita mesti terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus. Tetap hidup di dalam Kristus bukan sewaktu-waktu, tetapi selama-lamanya. Relevankah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini kepada kita? Tentu sangat relevan. Karena kalau berbicara tentang ajaran-ajaran di luar Kristus di zaman Paulus kepada jemaat Kolose ini, tentu juga bisa sering terjadi dalam hidup kita di sekitar kita. Ada mungkin kita bisa menemukan ajaran-ajaran yang beredar di jemaat atau masyarakat, atau orang-orang yang berupaya memberikan doktrin ajaran yang salah ini, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya guru, Yesus itu hanya nabi. Mungkin ada, kita bisa menemukan atau mendengar itu. Karena itu hari ini firman Tuhan mau menegaskan, mengingatkan kita kembali, tidak ada bagi kita alasan untuk meragukan diri Yesus. Ia adalah Tuhan. Ia adalah juru selamat kita. Dan kepadanya kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Dia. Karena itu kita perlu terus memiliki pengenalan yang kuat tentang diri Yesus. Kita harus mengenal siapa Yesus. Melewati pengenalan kita, kita akan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita bagian firman Tuhan ini tidak hanya membawa kita untuk semakin membawa pada pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Yesus. Mengenal saja tidak cukup. Memiliki identitas sebagai orang Kristen itu tidak cukup, tetapi kita harus memiliki kehidupan yang bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Kita juga harus mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Bukan dalam masa senang saja, tetapi dalam situasi sulit justru kita menunjukkan bahwa Yesus yang utama dalam hidup kita. Tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada kuasa-kuasa lain, tidak ada roh-roh lain di luar kuasa Tuhan Yesus. Ini penting. Karena kerap kali kita masih terikat kepada hal-hal tradisi lama yang berkenaan dengan kepercayaan lama. Itu bisa saja sering terjadi dalam kehidupan jemaat. Di sisi lain dia percaya kepada Yesus, tapi di sisi lain dia masih melakukan segala ritual-ritual yang sifatnya kepercayaan yang lama. Kata itu artinya kita menduakan Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita percaya kepada Yesus, tunjukkan itu melewati hidup kita yang benar-benar bergantung kepada Tuhan saja. Bergantung kepada Tuhan saja. Jangan kita mendoakan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Melewati firman Tuhan, kami diajar, kami diingatkan, kami ditegur untuk lebih memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keraguan bagi kami. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dan kepadanya kami menyatakan pujian hormat kami. Demikian juga kami dibawa untuk hidup, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kami juga mengucap syukur bahwa hari-hari hidup kami Tuhan terus memelihara kami hingga pada saat ini. Kami masih diberikan kesempatan menikmati persekutuan yang indah ini karena anugerah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun kami yakin bahwa Tuhan terus memelihara hidup kami. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan, dan layakkan hidup kami. Buatlah kami menjadi baru senantiasa di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami. Kiranya Tuhan menjadi tamu yang setia, tamu yang tetap dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Menolong, menopang kami, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi kesulitan, pergumulan dalam hidup kami. Sebab tidak ada lain tempat kami mengandalkan seluruh hidup kami selain daripada kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan juga Maha mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah kami disediakan oleh Tuhan berkat dan rezeki menurut cara waktu dan kehendak Tuhan. Hidup kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami boleh berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga meletakkan segala cita-cita, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik dalam segala impian dan harapan kami. Dan rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami dalam masa tumbuh dan kembangnya. Kiranya mereka dapat bertumbuh dengan sehat dan kuat secara rohani dan secara jasmani. Menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Juga anak-anak kami dalam gumul juang mereka. Mereka berjuang untuk meraih cita-cita. Saat ini mereka berjuang dalam pendidikan mereka. Kiranya dalam pendidikan mereka Tuhan berkati dan sertai. Tuhan berikan semangat belajar, bertekun untuk meraih impian dan cita-cita, bertekun memberikan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga, dan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan memberi masa depan yang sukses dan berhasil kelak di masa yang akan datang. Dan lebih-lebih kami juga menyerahkan kami orang tua bagi anak-anak kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kemampuan agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua dengan baik, bahkan memberi teladan iman bagi anak-anak kami. Kami juga meletakkan kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya mereka dipelihara oleh Tuhan, dihibur dan dikuatkan di masa tua mereka. Bahkan dengan segala keterbatasan, kelemahan mereka karena faktor usia, Tuhan akan terus hadir dalam hidup mereka, menyatakan sukacita,
damai sejahtera dalam hidup mereka. Demikian juga anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa di sorga, berkati juga mereka yang dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, bahkan yang terus menjalani pengobatannya. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat sakit penyakit itu, bahkan semakin hari keadaan semakin baik, dipulihkan, disembuhkan hanya oleh kuasa Tuhan saja. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau memberikan berkat bagi mereka. Bahkan juga kami boleh membuka diri kami untuk menjadi sarana saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Yang pertama bagi saudara kami Citra Yuanova yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran yang memasuki usia yang ke-39 tahun. Kami berdoa bagi saudara kami Pinehas Uda yang bersuka cita atas pertambahan usia memasuki usia yang ke-27 tahun. Kami juga menyerahkan saudara kami Paramita Korintus yang berulang tahun ke-27 tahun. Mereka sangat bersuka cita, sangat bersyukur atas pertambahan usia. Karena pertambahan usia adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan. Siapakah kami yang dapat memperpanjang umur kami? Semua ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami ini senantiasa ada dalam berkat dan kelimpahan Tuhan. Diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan. Diberikan oleh Tuhan kebahagiaan, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Diberikan oleh Tuhan hikmat dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, bahkan keberhasilan di dalam mereka melakukan tugas dan pekerjaan itu. Segenap keluarga, segenap rumah tangga dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita harapan mereka, Tuhan memberkatinya. Allah Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sekalian jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Memberkati setiap program-program pelayanan, pembangunan gereja baru jemaat IPB Baringba. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam kami melaksanakan program pelayanan maupun juga pembangunan gereja baru. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai hati setiap umat-Mu untuk mendukung setiap program itu. Dukungan melewati dana, tenaga maupun pikiran. Demikian juga warga jemaat yang ambil bagian memberikan kontribusi yang terbaik untuk jemaat. Kolekte yang diberikan, persembahan syukur yang diberikan. Kami yakin Tuhan mereka telah memberi dengan sukacita, dengan hati yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan di dalam Tuhan dan diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami serahkan pemerintahan kami, bahkan para pemimpin-pemimpin kami. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan orang tua
dan juga saksi yang akan membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan anak di tengah-tengah keluarga, dan kita bersyukur Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk bisa membawa anak ini dalam baptisan kudus. Sebelum orang tua dan saksi mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan ini, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 308. Tuhan Kau kekal Raja hati kami. Kidung Jemaat nomor 308, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Kau kekal Raja hati kami. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan juga saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya
dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita, orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Theo Immanuel Octavius. Theo Immanuel Octavius, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, oleh karena Tuhan sudah mengampuni dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami memohon ya Tuhan, supaya Bapak dan Ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak mereka sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak dan Ibu dan juga anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki kehidupan yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasihati kepada Bapak Ibu dan juga saksi dari anak ini, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan hadapan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada anak ini. Ajarilah ia sejak kecil berdoa, bawalah ia untuk mengenal Tuhan Yesus sejak kecilnya, dan ajarlah ia untuk masuk ke rumah gereja, agar sejak kecil anak ini sudah menjadi anggota gereja yang hidup. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara dan terus memberkati anak ini. Amin. Silakan boleh kembali ke tempat. Saudara Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah pengantar untuk nas persembahan kita pada saat ini, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu pendeta yang telah menyampaikan firman dan semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi sesuai dengan kerelaan hati mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara itu persembahan dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, kita nyanyikan hingga persembahan selesai. Oh
mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.